Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul atau melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Randi Fadil Agustaman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara. Saya Marfaira Aurelia Qurani dengan NPM 23212204. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara ini. Dan juga di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nesrina Hasya Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 2321222080. Baik, perkenalkan nama saya Zaki Muhammad Abdu dengan nomor NPM 2321226062 dari kelas A. Halo semuanya, perkenalkan saya Raka Bung Triwardana dari kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 2321222066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Edia Salsi dengan nomor pokok mahasiswa 2321222082. Baiklah teman-teman, marilah kita langsung melanjutkan ke materi pertama, yaitu mengenai wawasan Nusantara Dasi yang akan disampaikan oleh saudari Nisrina. Kepada saudari Nisrina, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Menurut Lemhana 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut Dano Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar asas Nusantara. Lalu yang kedua adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Lalu, adapun yang ketiga adalah unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 3 unsur, yaitu sebagai wadah, isi, lalu yang terakhir adalah tata laku. Tata laku itu dibagi menjadi 2, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 5, yaitu asas kepentingan atau tujuan yang sama. Yang kedua adalah asas keadilan. Yang ketiga adalah asas kejujuran dan keterbukaan. Yang keempat adalah asas solidaritas. Dan yang kelima adalah asas kerjasama. Yang lalu saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah untuk mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara itu adalah 1. Pembentukan rasa persatuan dan kesatuan. 2. Pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan. 3. Mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. 4. Membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. 5. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.
Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi wawasan Nusantara. Ada beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Lalu yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Dan yang keempat adalah terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih kepada Saudari Nisrina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Kepada Saudara Zaki, kami persilakan. Di sini, saya akan menjelaskan bab wawasan Nusantara, subbab Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar sebagai sebuah sistem filsafat. Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya yang ada di dunia. Berikut adalah penjabaran sistem Pancasila yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan filsafat yang ada di dunia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh. Bukti Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis dan utuh sebagai berikut. Yang pertama, sila 1. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, dan 4, dan 5. Sila 2. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Kemudian sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila ke-1, ke-2, dan ke-3, serta mendasari dan menjiwai sila ke-5. Sila ke-5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia, bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama, yaitu Pancasila memiliki objek, di mana manusia, bangsa Indonesia itu sendiri, sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga, sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia, karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, sifat universal filsafat. Universal di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum, dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang, dan seiring dengan perkembangan
zaman. Maka dari itu Pancasila dalam halnya universal ini, maka dia mengikuti dari perkembangan zaman. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, itulah dia materi yang disampaikan oleh Saudara Zaki. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudara Bima. Kepada Saudara Bima, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik. Secara pengertian, menurut Karl Hofstadter, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada semua proses politik yang berdasarkan pada geografi yang luas, terutama dari geografi politik itu sendiri. Sedangkan menurut Hafiz Nia, geopolitik itu adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi hal-hal tersebut. Nah, setelah kita mengenal pengertian dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa geopolitik itu dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu daerah atau suatu negara dalam hal ini. Contohnya saat itu kan Cina mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat peta baru bahwa Kepulauan Natuna itu masuk ke dalam Laut Cina Selatan. Jadi Cina melakukan klaim sepihak yang sebenarnya Natuna itu lahir pada tahun 1999. Nah, lanjut ke ruang lingkup geopolitik. Yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di sekitar. Lalu yang kedua, negara sebagai subjek dari geopolitik. Kenapa? Karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Lanjut mengenai perkembangan geopolitik khususnya di Indonesia. Dengan terbitnya Deklarasi Juanda itu membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi di negara lain. Itu salah satunya hal yang paling nyata itu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut itu menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Kondisi demikian tentu merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia sebelumnya. Oke, selain dari perubahan dalam ruang lingkup maritim ataupun juga dengan adanya Deklarasi Juanda, perubahan geopolitik di Indonesia juga didukung dengan adanya atau maraknya arus globalisasi yang tentu akan berdampak pada geopolitik yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas. Terima kasih kepada Saudara Bima. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi kali ini mengenai geostrategi. Pertama ada pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi yang merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat. Dan adapun pengertian geostrategi menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Purnomo. Menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Dan adapun menurut Rogers and Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Yang kedua itu tentang latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Alasan utama kemunculan konsep geostrategi itu sendiri adalah
Poin pertama itu karena geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu dengan studi strategi atau geografi politik. Poin kedua yaitu karena teknologi. Teknologi yang berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Kemudian poin yang terakhir, poin ketiga, yaitu kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan geostrategi. Heriawanto dan Jumanta menyatakan beberapa poin untuk tujuan geostrategi itu sendiri. Poin pertama yaitu law and order atau menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua yaitu welfare and prosperity, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Poin ketiga adalah defense and safety, yaitu menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Poin keempat adalah juridical justice and social justice, yaitu mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Poin yang terakhir adalah freedom of the people, yaitu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang terakhir yaitu mengenai geostrategi negara Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sarana pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan. Dilihat dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia, yaitu dengan dilaksanakannya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Menurut Suradinata, pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik atau kepentingan militer atau perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Kodimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Sekian penjelasan mengenai geostrategi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah dia materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila teman-teman memiliki kebingungan atau pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.